Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pemirsa semuanya? Saya Adam Jildan Khairul Zakia ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, men-share video ini, me-like video ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dari saya pribadi. Baik, di sini saya akan membahas sedikit materi sosiologi hukum dengan tema kaidah-kaidah sosial dalam bermedia sosial. Ya, soalnya sosiologi hukum itu berhubungan dengan sosial, ya, dengan masyarakat. Yang pertama kali saya bahas adalah apa itu kaidah. Nah, kaidah dalam pengetahuan orang, kalau dalam saya pribadi ya, sebelum mengenal sosiologi hukum, saya hanya tahu kaidah itu adalah norma. Karena hampir mirip pembelajaran saat saya di madrasah, saat saya di SD itu ada kaidah, bukan kaidah ya. Kalau dalam pembelajaran saya dulu itu norma sosial, bukan kaidah sosial. Tapi di sini saya diperkenalkan dengan tema kaidah sosial setelah saya mempelajari sosiologi hukum. Nah, mungkin kalau banyak orang yang seperti saya hanya memahami bahwa kaidah itu adalah norma. Bahwasanya kalau dalam lingkup sosiologi hukum, kaidah bukan hanya norma, tapi norma juga aturan, juga pedoman, juga apalagi patokan, juga dasar dalam kita berinteraksi sosial, dalam kita bertatap dalam kita menjalin hubungan bermasyarakat. Itu ada aturan, norma, pedoman, patokan, dan dasar. Seperti itu. Jadi tidak hanya norma saja. Kalau yang saya pahami dulu itu norma hanya norma-norma yang dibuat oleh pemerintah. Kalau di sini dalam sosiologi hukum itu norma-norma itu mencakup semua yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi kalau dulu saya memahami hanya norma itu hanya aturan pemerintah, aturan penguasa, seperti itu. Nah, kaidah-kaidah sosial ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kaidah kesopanan, yang kedua adalah kaidah kesusilaan, yang ketiga adalah kaidah kepercayaan, yang keempat adalah kaidah hukum. Kaidah kesopanan. Pasti sudah banyak yang mengetahui apa itu kesopanan. Ya, pasti semua pada mengucapkan kesopanan adalah etika, bertingkah laku. Seperti itu. Jadi aturan-aturan dalam kita bertingkah laku. Semisal kalau dalam lingkup keluarga, kita kepada orang yang lebih tua itu berbahasa yang sopan dan santun. Seperti menggunakan bahasa, kalau dalam bahasa Jawa itu kromo, inggil, seperti itu. Nah, apa sih kesopanan dalam bermedia sosial? Kesopanan dalam bermedia sosial adalah tindakan yang tidak merugikan orang lain dan tidak menyinggung perasaan orang lain dengan apa yang kita lakukan di media sosial. Ya, seperti semacam itu. Dalam kita berinteraksi dengan orang lain, tidak ada orang yang merasa tersinggung, orang yang merasa dihina, atau orang yang merasa tersakiti di situ. Berarti kita sudah mengedepankan kesopanan. Apa sih kesopanan dalam bermedia sosial? Yang pertama, bisa saja kita berperilaku sopan dengan cara berbahasa yang baik, berkomentar dengan hal-hal yang baik, selalu berpositif thinking, selalu tidak menyebarkan kebencian. Itu juga bisa. Menghargai apa yang diposting orang lain. Dengan kita menghargai saja itu sudah masuk ranah kesopanan.
berarti kita sopan dalam dan bijak dalam dengan postingan-postingan orang lain semacam itu. Apakah ada yang melanggar hal seperti itu? Banyak sekali di media sosial yang melanggar etika kesopanan atau kaidah kesopanan. Contohnya, ada suatu pengacara kondang yang mengkritik pemerintahan dari gubernur bupati ya, Bapak Ahok, semacam itu. Nah, di sini kan sangat tidak pantas sekali apabila ada yang tidak suka bisa bertemu langsung dengan beliau, mengutarakan apa yang tidak dia suka dari beliau, apa yang harusnya beliau lakukan agar dia merasa senang. Harusnya seperti itu. Tapi dia menghujat, mengkritik di media sosial, sehingga ini menimbulkan ujaran kebencian. Ini tertera hukumannya. Ujaran kebencian itu pada Undang-Undang ITE pada pasal 45. Bisa dilihat sendiri di sana. Di sana tertera hukuman serta pelanggaran. Kalau nggak salah, hukumannya bagi pelaku ITE seperti mengujarkan kebencian itu sekitar 7 tahun penjara dengan denda 1 lebih, 1 miliar lebih. Nah, itu sedikit contoh kecil dari kita beretika atau melakukan kaidah kesopanan di media sosial. Lanjut ke media kesusilaan. Apa sih kesusilaan? Kesusilaan adalah hal yang timbul dari diri kita sendiri dan akibatnya mengenai kita sendiri. Kesusilaan bisa saja apa saja yang kita komentari itu kita harus dengan bertujuan untuk menghargai, menyenangkan orang lain, menyenangkan orang yang memposting foto atau video tersebut. Lalu tidak mencela, tidak merasa kita benci dengan orang tersebut. Kan timbul pada diri kita sendiri. Jadi perasaan yang timbul pada diri kita sendiri itu terimplementasikan dalam kesusilaan. Jadi kesusilaan ini tidak ada hukum yang mengatur ya, tidak ada hukum yang menjerat, karena timbul pada diri kita sendiri dan akibatnya itu timbul pada kita sendiri. Contohnya apa? Ada semisal kita membenci orang lain. Lalu kita memposting video dengan foto dia yang kita blur. Semisal seperti itu. Dengan ujaran kebencian dan kita membawa golok, semisal membawa pisau dengan menghujat orang tersebut. Nah, kalau yang menonton video atau foto yang kita upload dengan membawa seperti itu, pasti tidak ada rasa malu pada diri kita sendiri. Tetapi kalau yang melihat itu adalah tetangga sekitar kita, pasti perasaan malu itu sangat luar biasa. Pasti tetangga pada menggibah. Kalau bahasa dalam agama Islam itu menggibah hal tersebut. Pasti itu. Karena karakter seorang masyarakat itu adalah saling berinteraksi. Dan menggibah itu adalah interaksi yang sangat-sangat besar pengaruhnya. Semacam itu. Lalu kita beralih kepada kaidah kepercayaan. Kaidah kepercayaan, bagaimana cara kita menghargai kaidah kepercayaan? Dengan cara apa? Setiap postingan yang berbau keagamaan tidak usah kita berkomentar.
Cukup kita mengetahui saja sebagai pengetahuan. Lalu apalagi? Tidak menyebut Tuhan yang disembah oleh agama-agama lain atau kepercayaan-kepercayaan lain, lalu kita posting, lalu kita berkomentar di sana. Itu menyalahi. Tidak boleh melakukan hal seperti itu. Yang ketiga, bisa saja kita tidak suka dengan aturan dari agama lain. Semisal ada agama Kristiani, lalu agama Islam melarang memakan babi, memakan daging seperti itu. Jadinya orang-orang di sekitar tidak ada yang berjualan daging anjing, daging seperti itu. Padahal orang Kristiani ingin sekali di sekitarnya ada yang menjual daging-daging seperti itu. Lalu dia memposting di media sosial, menghujat bahwasanya saya tidak suka kalau orang Islam melarang seperti ini. Itu tidak boleh dilakukan. Jadi kita saling menghargai sesama antar agama. Lalu apa? Yang kelima, sebaiknya kita tidak usah mencampuri urusan atau aturan-aturan yang diajarkan pada agama lain. Cukup agama kita jalani, kita taati, cukup sampai di situ. Dan pemerintah yang kita tempati daerahnya. Semisal kalau di Indonesia itu presiden, semacam itu. Nah, apa sih contohnya pelanggaran dari kaidah kepercayaan ini? Ya semisal tadi, kita tidak suka bahwa orang Islam itu melarang kita memakan orang di sekitar kompleks semisal berjualan daging anjing, daging seperti ini, sate apa, semacam seperti itu. Dan orang Kristiani tidak suka dengan hal tersebut. Kita tidak boleh memposting hal-hal tersebut di media sosial. Lalu kita beralih ke kaidah hukum. Apa sih kaidah hukum? Kaidah hukum adalah sebuah aturan-aturan yang diperuntukkan untuk masyarakat dari penguasa setempat. Ya. Dari penguasa setempat. Apa sih contohnya? Ya tadi ada undang-undang ITE pasal 45. Itu banyak sekali mengatur kaidah-kaidah hukum yang diperuntukkan untuk masyarakat. Semisal tidak menyebarkan kebencian, tidak mencela, tidak terlalu banyak memposting video di akun media sosial. Banyak sekali yang diatur di sana. Bisa kalian lihat sendiri pada undang-undang ITE pasal 45. Banyak sekali undang-undang yang mengatur di sana. Lalu apa contoh pelanggarannya? Ada kasus pada tahun berapa saya lupa, itu ada pelanggar lalu lintas yang tidak membawa STNK atau SIM. Nah, di sana dia setelah ditilang, dia membuat postingan bahwasannya dengan surat tilang yang dia pegang, bahwasanya tidak menyukai tindakan polisi, serta dia menghujat polisi tersebut. Dengan cara apa dia menghujat? Ternyata pada saat dia ditilang itu membuat video secara diam-diam, memvideokan seorang polisi yang menilang dirinya. Dan dia menggabungkan dengan video yang dengan ujaran kebencian tadi, dia gabungkan dengan video saat dia ditilang. Untung saja pihak kepolisian segera menindaklanjuti dengan melaporkan orang tersebut ke pihak hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.